Pernahkah kau merasa hatimu kosong, langkahmu terasa berat, seolah dosa-dosa masa lalu membebanimu, dan kau merasa terlalu jauh dari rahmat Allah? Ketahuilah, seberapa besar pun dosamu, sejauh apapun engkau tersesat, pintu taubat tidak pernah tertutup. Allah tidak pernah lelah menunggumu kembali. Hari ini, mari kita bicara tentang taubat. Bukan sekedar kata, tapi perjalanan pulang menuju kasih sayangnya yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita selami makna taubat yang sesungguhnya. Apa syaratnya? Bagaimana memulainya? Dan seberapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang ingin kembali? Simak sampai akhir, semoga menjadi jalan hidayah untuk kita semua. Dalam konteks era digital saat ini, taubat tidak hanya sebatas persoalan ibadah personal, tetapi juga terkait perilaku kita di dunia maya. Ketika kita melakukan kesalahan online seperti menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau cyberbullying, kita perlu bertaubat dengan cara yang komprehensif, menghapus konten berbahaya, meminta maaf secara terbuka, dan berkomitmen tidak mengulanginya. Jangan hanya menyalahkan algoritma media sosial atau pengaruh orang lain, tetapi sadari bahwa kita memiliki tanggung jawab personal atas tindakan digital kita. Mengkolaborasikan konsep taubat dalam kitab klasik dengan realitas digital modern, seperti fenomena cancel culture versus forgiveness culture di media sosial. Bagaimana kita bisa membangun budaya digital yang memberi ruang bagi pertobatan dan perbaikan diri, bukan malah mengabadikan kesalahan seseorang. Kolaborasi antara nilai-nilai tradisional tentang taubat dengan etika digital modern dapat menciptakan lingkungan online yang lebih sehat. Memastikan pemahaman tentang taubat tidak disalahartikan sebagai pembenaran untuk melakukan kesalahan berulang. Konten ini mengajak pembaca untuk mengevaluasi perilaku digital mereka dan menerapkan prinsip-prinsip taubat yang sejati, menyesal sungguh-sungguh, berhenti segera, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi. Memastikan bahwa interpretasi tidak melanggar undang-undang ITE atau menciptakan pemahaman yang ekstrim tentang penghakiman. Dalam proses digitalisasi konsep taubat dari kitab Wasiatul Mustafa, kelompok kami mengalami tantangan dalam mengkontekstualisasikan nilai-nilai klasik ke dalam permasalahan digital kontemporer. Namun, proses ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip agama tetap relevan dan dapat menjadikan panduan etika di era digital. Kami belajar bahwa literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga tentang penerapan nilai-nilai kebijaksanaan tradisional dalam interaksi digital kita. Sahabat, taubat bukan tanda bahwa kita suci, tapi tanda bahwa kita sadar bahwa kita butuh Allah. Kita mungkin pernah jatuh, tapi selama nafas masih ada, pintunya selalu terbuka.
jangan tunda taubat. Karena kita tak tahu apakah esok masih milik kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa kembali, yang menangis dalam sepi, namun dicatat di sisinya sebagai kekasih yang kembali. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak hati. Semoga video ini menjadi wasilah hidayah dan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.